burungnya itu wah rusak, sudah tidak mau bunyi. Terus burung itu juga bilanya tinggi, ekornya juga udah kayak ekor tua itu, Wah. Tapi saya lihat, saya punya feeling dengan burung ini, dan saya tanya-tanya sama teman-teman, itu burung itu bagaimana track recordnya. Oh, dulu pastolnya itu bagus, dia ambil dulu di Magelang burung itu. Pastol tahun 2022, tapi setelah pastol dia buat jalan, terus dia kepruk-kepruk buat main itu, burung itu rusak. Sampai dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun lebih, itu burung rusak, tidak mau bunyi lah dan lain sebagainya. Nah, ketika saya ambil, memang burung itu terus saya ambil, itu di sana itu sudah tidak ada pakannya, tidak ada minumnya, tidak ada. Terus setelah buka itu jadi beranjangan gini burungnya itu. Jadi beranjangan gini. Ini tak tanya ini murah apa beranjangan, ini ngendang-ngendang kayak gini itu kan. Ya udahlah, tapi saya tak lihat, wah punya feeling juga nih dengan katuranggan yang bagus burungnya, tak lihat itu. Nah, terus saya ambil burung itu. Saya ambil burung itu, kurang lebih saya kondisikan ya 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan burung itu sampai dengan bisa bunyi kembali, terus dia juga mulai beraktivitas normal, terus ya sudah. Dan saya waktu itu hari Kamis ditelepon, Kamis sore, Mas, ini burung ini jadi dijual enggak? Saya jawab jadi. Saya jawab jadi. Bilang gitu, wah Mas, ini burungnya susah dijual ya, nggak ada yang mau gitu kan, nggak ada yang mau dijual 3,5 mau dan lain sebagainya. Terus Mas Petro waktu itu izin sama saya ngomong, Mas, ini kalau burung saya garap enggak gimana? Oh ya udah, enggak apa-apa, kalau mau digarap enggak apa-apa itu. Akhirnya kami digarap, minggu itu dicoba, waktu itu dicoba di Latberan. Di mana Mas? Telogorjo. Nah, di Balakosa, Telogorjo. Minggu sore, minggu malam Mas Petro telepon saya, Mas, burung itu jadi dijual enggak? Itu Mas ceritanya itu. Burung itu jadi dijual enggak? Jadi Mas, tiba-tiba saya dikirimi video sama Mas Petro. Burung itu naik turun bongkar, turun bongkar. Tekanannya bagus, sonya bagus sekali tuh. Naik lagi sonya bagus sekali ya. Langsung saya komen tuh burung itu. Ini biranya masih tinggi Mas, burungnya. Terus tak lihat burungnya lagunya pendek-pendek gitu, tapi sonya bagus. Saya tanya, itu minta berapa? Saya kira Mas Petro itu nawari saya gitu loh. Nah, Mas Petro itu saya kira nawari saya. Langsung Mas Petro telepon sama saya, Kipi atau Mas, iki manukmu kok malah engkau narep nganu di toko piro? Saya kaget, langsung tak matiin, tak lihat lagi videonya. Iya, tiba-tiba ngirimi lah itu hasil juaranya, nomor 1 ya bilang. Itu bener bandit tuh Mas? Iya gitu kan. Oh, waktu itu belum dikasih nama bandit, belum ada namanya bandit karena memang belum itu belum percaya gitu kan, belum jalan burung ini. Setelah itu ditanya lagi, sudah didol enggak? Ora situ Mas. Nah, ras itu Mas bilang gitu. Itu 1 minggu. Setelah minggu ke depannya lagi, Mas Petro ngomong sama saya, Mas, iki burung mau dicoba lagi. Ini enggak apa-apa dicoba lagi. Nah, dicoba lagi waktu itu di masih di Telogorjo. Sore di laporan, dapat laporan Mas Petro, Mas, ini enak banget mainnya, dapat 1-2. Kok bisa burungnya dapat 1-2 kan gitu. Coba dikirim videonya, dikirim video main tuh lebih enak Mas. Main nggak naik turun cuma 1 pangkringan saja, naik 1 pangkringan enak banget, soalnya bagus, lagunya enak. Saya masih belum percaya lagi. Pak telepon, iki garapannya kepiye? Wes besok gampang. Saya bilang gitu. Oke lah. Nah, setelah itu minggunya ketiganya lagi ngomong lagi, Mas, ini mau tak coba lagi. Loh, ini kok udah 2 minggu berturut-turut mau dicoba, kenapa? Saya bilang gitu kan. Emang karena burungnya memang tak lihat karakternya memang faktornya tinggi sekali. Ya udah dicoba aja. Waktu itu dicoba. Saya diprank sama Petro waktu itu masih di Jakarta. Mas, burungnya enggak jalan ya? Burungnya enggak jalan, cuman dapat apresiasi. Yo Mas, enggak apa-apa. Jadi dijual enggak? Mas Petro bilang gitu. Jadi dijual enggak? Enggak jadi Mas, eman-eman, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, enggak jadi Mas, eman-eman bilang. Ternyata saya sorenya dikirimi lagi. Nyari satu-satu. Kok bisa nyari? Wah, kirimi video lagi.
Tak analisa lagi, wih keren banget mainnya, rapat banget, rapat banget, rapat banget, rapat banget, wah istimewa. Saya pulang dari Jakarta, langsung saya datang ke sini, Mas waktu itu, tak lihat burungnya, nggak boleh sama Mas Petro, nggak boleh dilihat. Iki manukku kok rale dideloki kepiye no. Arep tak del bahasanya gitu, didel murah treasure 5.000 gitu. Ayo ojo, aku bilang gitu kan, yo ojo 5.000. Akhirnya Mas Petro punya rencana lagi. Kalau pengen lihat besok minggu depan. Kalau pengen lihat besok minggu depan, gimana? Cari event aja, tak buka. Event waktu itu ada beberapa event di Jogja kan. Oke lah kita cari yang agak deket aja Mas, minggu di Sorowajan. Memang benar itu waktu itu saya lihat di Sorowajan nyeri satu-satu waktu itu. Saya lihat sendiri di bawahnya. Istimewa sekali burung itu. Wah, pagunya panjang-panjang, durasinya rapot, sampainya burung itu sampai ngelowong-lowong di bawah. Dan di samping lagi itu ada burungnya temen. Itu harganya 50 juta waktu itu Mas. 50 juta. Pedot lawan bandit itu. Wah, sampai di rumah burung itu tak kasih nama Bandit. Munculnya nama Bandit setelah di event Sorowajan. Jadi di event Sumpah Pemuda itu. Nah, itulah. Itu awal mula. Awal mula Terus nama Bandit. Bandit. Kenapa tak kasih nama Bandit? Nah, yang familiar nama Bandit itu kan biasanya manusia ya Mas ya. Manusia yang kejem, bilang gitu. Kejem. Bisa ngalahin musuh dalam, ya katurangannya bagus lah dia, kejem. Makanya saya kasih nama Bandit. Waktu itu memang lawannya sampai nebok-nebok ke bawah itu sampai gini-gini. Dan itu semakin enak sekali, semakin enak. Nah itu makanya tak kasih nama Bandit, istimewa sekali. Minggu depannya ada eventnya waktu itu Ambar Ketawang BNR ya. BNR Award itu. Road to BNR Award. Nah waktu itu ada Road to BNR Award. Ya udah Mas, di tiketnya aja, tak belikan tiket di tiket utama waktu itu. Tiket utama saya read semuanya. Pengen lihat lagi stabil enggak burung itu, ada perubahan enggak gitu loh Mas. Nah, ada perubahan enggak? Ternyata di sana dapat 2-1 dan mainnya lebih enak. Saya memang sekarang membuktikan burung itu belum tentu burung di rumah itu enggak bunyi ataupun apa, di lapangan ketika kita main burung itu belum tentu jelek, tergantung kita perawatannya. Pas itu diantar malam-malam sama Mas Tio. Karena burung jinak, burung lowo, itu kan asumsinya awal itu kan burung birahinya tinggi. Setelah saya amati beberapa hari, itu ternyata karena itu burung itu enggak birahi. Menurut saya, dia itu karena kekurangan tenaga, fisiknya kurang, dan untuk pola mandinya itu dia kurang. Akhirnya saya iseng-iseng burung itu hampir 4 hari tak hidupin di polier. Jadi untuk makannya saya full, jangkritnya itu full, mandinya itu bahkan itu pas seminggu awal itu dia mandi setiap harinya itu bisa 3 kali 4 kali. Kayak manusia ya. Nah, itu yang saya heran kok ini burung mandinya itu apa ini itu burung memang nggak pernah dirawat, nggak pernah dikasih makan. Sampai segitu lahapnya dia makan jangkrik. Habis berapa jangkrik sehari? Pertama itu saya kasih 25 ekor. Ya, habis. Alam atau alam, jangkrik alam. Oke. Itu habis. Terus selang 2 jam lagi dia seperti masih ngejar itu. Kayak masih minta makan lagi. 25 ekor dalam waktu 2 jam. Iya, 2 jam itu. Saya kasih lagi. Masih mau. Jadi pada intinya waktu itu burung memang saya makannya memang saya loskan. Nah manusia istilahnya mangan sak warak-warakmu. Nah Sambil di polier. iya sambil di polier. Jadi dia untuk mandinya Itu polier ternak atau polier apa Mas? karena kemarin kebetulan kan saya punya burung juga untuk gatan saya. Nah, Polier apa? poliernya itu kemarin di polier ternak. Di polier ternak. Iya, polier ternak. Ada polier kosong kan di situ. Nggak dipakai. Terus saya mabung nggak dipakai terus tak masukin itu. Iseng-iseng aja 2-3 hari kemarin tak masukin. Saya lihat amatin itu tiap pagi itu tak amatin. Saya senang burung ini tapi kok kayak gini ya. Tak kasih itulah jangkrik tak makan, kasih makan. Akhirnya dia kelihatan makin hari kok tatapannya udah kelihatan kejem burungnya.
dengar burung lain itu udah ada respon. Akhirnya saya iseng-iseng. Keluar tembak di rumah. Itu Mas. Kalau awal-awal keluar, dia itu masih mau bongkar, masih mau itu, tapi kan begitu dideketin dia langsung lowo. Deketin lowo. Oh, jadi kan trek dengan burung lain. Enggak, kalau di rumah belum pernah. Saya enggak pernah di rumah. Didekati jenengan, burung itu akhirnya ngomong. Iya. Oke. Akhirnya saya penasaran dengan burung itu, iseng-iseng tak bawa ke Trogorjo, Labran. Labran. Di bawah itu Tiket berapa itu waktu itu? tiket 20 kalau nggak salah itu. 20 juta. Itu pertama kali saya itu iseng-iseng. Di bawah juga burung nggak bunyi. Itu terus tak kasih makan aja, tak kasih makan. Akhirnya dia biasanya burung itu kalau tangan masuk itu udah nangkring di tangan dan ngetroi tangan, itu burung mulai lompat-lompat. Dan dengar suara burung, dia keluarlah burung kutut, karena kita masterannya di kanan kiri ya kutut kan gitu. Burung kutut. Bismillah, nekat saya nyoba pengen delok burung itu. Pengen lihat burung itu kinerjanya gimana. Kalau memang burung bagus dia kerja. Alhamdulillah saya naikkan, dia langsung on fire. Ternyata burung jinak, burung lowo itu bukan alasan burung jelek. Karena tidak kerja gitu. Iya, tidak kerja. Karena ya itu. Akhirnya itu kalau ketemu burung banyak, dia narung ternyata jiwa petarungnya keluar, Om. Oke. Nah, di Trogorjo itu waktu di gantangan, Mas. Di sebelum naik, penampilan burung ini seperti apa? Sudah mencari lawan gitu atau sama seperti di rumah? Sangat jelek sekali. Sama seperti di rumah. Iya. Bahkan itu kalau di bawah itu istilahnya burung itu ditawarkan orang untuk harga sekarang itu mungkin nawar 1.500 itu aja udah bagus itu kalau di bawah itu. Ada orang gila. Iya, karena dideketin dia ngelowo, ngejar orang dan Bunyinya gimana di bawah? di bawah itu kutut. Dan diulang-ulang itu kutut. Butut. Akhirnya jangan coba. Nah, akhirnya saya nekat belikan 1 tiket naik. Dan akhirnya itu burung kerja bagus. Tapi karena masih istilahnya setelannya kan belum Pak, cuman iseng-iseng aja itu untuk dikasih makannya untuk porsinya kan belum tertata ya. Akhirnya kerja tapi masih naik turun ngejar. Bahkan ada 2 burung yang lowo itu sebelahnya, dia malah semakin ngotot. Dan saya dengar lagu aslinya burung itu ya di gantangan itu. Gimana tuh cara settingan harian, terus settingan lombanya, terus pas di lombanya gitu ya Mas Beda. Terus terakhir selesai lomba itu bagaimana recovery-nya gitu loh, recovery burung itu loh Mas Ben. Nah, ini biar teman-teman untuk edukasi teman-teman juga. Selain saya yang tidak percaya, jenengan yang menyampaikan kan gitu. Iya Mas Ben, gini Mas. Ya, sebenarnya itu kan karakter burung itu kan memang jinak. Pada intinya kan dia butuh makanan nutrisi yang cukup. Jadi ya kalau untuk settingan, tanya settingan, sebenarnya saya juga bingung itu nyetingnya gimana. Karena itu settingan burung orang keset sebenarnya. Orang keset, terus Ya. sampean keset ya. Iya itu saya akui itu. Nanti perawat kok keset ini piye terusan. Itu rawatan burung keset, orang-orang yang ngerawat keset hasilnya itu. Itu burung memang saya loskan dia biar istilahnya saya kembalikan ke alam dia itu. Kalau di alam mungkin makannya kan full, Iya. mandinya juga dia naker Sendiri. untuk badannya, pengen mandi ya biar mandi sendiri. Gitu. Itu settingan harian nih. Settingan harian. Dan untuk lomba pun dia simple sebenarnya, cuman untuk hari H mau lomba itu ini simpel aja, tangan masuk keluar itu udah nemplok di tangan, tangkep masukin kandang. Iyo, waktu itu gini Mas, saya tidak percaya waktu itu Mas Agus. Iki terus nyekel sekopolir jalan neng kandang bunder kepiye gitu kan. Itu. Gini lah bro. Nah, saya lihat sendiri Mas. Jadi burung itu cuman dikasih tangan gini datang ke sini, toh datang ke sini terus dipegang gini. Gini lah Arab nonton gitu. Kok gampang temen akhirnya jalan keluar
masukkan ke kandang, sampai di kandang ya bunyi enak, tapi nggak bongkar gitu. Saya nggak percaya ini. Itu di hari H kan menangkapnya. Iya, di hari H. Di hari ya. Combanya hari Minggu pagi, berarti jangan ambilnya pagi. Pagi, iya pagi. Dan untuk hari H itu untuk porsi jangkrik baru saya pangkas. Saya pangkas karena untuk seminggu dan beberapa hari sebelumnya kan dia udah cukup lah. Untuk makannya dia udah saya fullkan. Nah, untuk hari H itu nanti baru sampai lokasi itu, karena kalau udah sampai lokasi dia susah untuk makannya. Paling cuma tak tambahin EF lain lah, antara Hong Kong atau Jerman. Tapi di harian nggak ada lainnya. Nggak ada sama sekali, cuman jangkrik. Oh ya, burung ini nggak makan pur? Makan, tetap makan dia tetap makan pur. Dan saya herannya, harusnya dengan porsi segitu dia udah nggak mau makan pur. Tapi dia tetap mau makan pur. Oke, Mas. Tadi berarti beres ya di persiapan lomba itu tidak ada tambahan apapun. Tidak ada. Hamin satu, Nggak ada. anu, Nggak ada tambahan. Hongkong, Foto? Roto enggak main. itu enggak main dia enggak. Oke, ya, berarti sudah sampai lapangan nih. Ya. Sampai lapangan terus bagaimana mengkondisikan burung ini? Jauh dengan gantangan atau mendekat atau bagaimana? Itu fleksibel. Kalau untuk burung satu ini, untuk bandit ini sangat-sangat fleksibel. Dalam arti dia itu jauh dari burung nggak masalah, deket sama burung dia juga ngaruh, karena dia tipikal bukan burung bocor. Kalau di lapangan ini enggak Mas, gacor melayani teman-temannya sebelum di kandang. Kalau untuk dibilang gacor ya, kalau dibandingkan di rumah ya memang ada peningkatan lebih gacor, terutama untuk lagu kututnya itu berulang-ulang. Malah nggak keluar lagu-lagu yang bagus Mas. Jarang banget. Di kandangan juga, maksudnya di Di pedok, iya. Iya, di pedok seperti itu. Iya. Dan di bawah pun nggak ada apa istilahnya apa itu, perawatan khusus nggak ada di bawah itu. misalnya mandi apa itu. Nggak ada sama sekali. Paling cuman itu dikasih Hongkong. Kalau saya itu di lapangan itu cuma Sampai berapa Hongkongnya Mas kira? 20 atau kurang lebih lah, segitulah. Pasti lahap ya. Iya, pasti lahap. Karena hariannya dia nggak makan Hongkong. Dan jangkrik dikasih berapapun dia nggak akan nyentuh kalau di lapangan dia itu. Paling setelah sesi kedua itu dia mau makan jangkrik 1-2 tok. 1-2. Ini kan burung ini main lebih dari satu sesi biasanya. Setelah naik itu ada tambahan lagi apa Mas? Karena itu kebiasaan saya kalau ngerawat burung, kalau lomba burung itu, karena apalagi dia kerjanya bagus di atas. Istilahnya saya burung itu tak ajak ngomong lah. Ya, istilahnya ucapan terima kasih, kerjanya udah bagus, pasti tak kasih bonus. Tak kasih bonus lah. Hongkong yang putih itu 2, 3 sampai 5, atau kalau ada jangkrik yang udah itu tak pangkas, tak kasihkan itu. Dan saya mesti bilang, nanti kalau masih mau main lagi ya saya minta kerjanya masih bagus. Kemudian saya Jadi penambahannya nggak banyak ya Mas? Enggak. Ke sesi 2 ya? enggak. Oke, itu cuma improvisasi aja gitu ya. Betul. Seenaknya dia makan. Iya. Seenaknya anjir. Oke, setelah selesai sesi kedua, selesai main, pulang nih. Ya. Sampai rumah apa yang dilakukan? Kalau saya sampai rumah biasanya kalau masih agak siang, taruhlah jam 4 atau sebelum jam 4, saya biasanya kan langsung masuk polier panjang ini. Polier panjang dia biar ngelepasin emosinya itu di polier. Jadi kalau ada sisa-sisa masih dia mau tarungnya atau apa, dia biasanya kan kalau pada umumnya burung setelah lomba kan di rumah bocor, gacor itu. Iya. Nah, dan dia biasanya masih membawa emosi dari lapangan itu, masih buang-buang lagu. Saya buangnya di polier. Polier panjang. Ya, di polier panjang depan ini. Biasanya saya masukin lagi 5:30 setelah maghrib itu biasanya. Kalau dia udah reda, udah dia enggak
Udah nggak gacor itu baru saya tangkep lagi, masukin ke kandang. Dia nggak mau pindah dari poliar panjang. Mau. Kalau dari poliar panjang mau. Tapi kalau untuk dari poliar ternak, susah ya. susah. Harus tangan masuk gitu. Karena besar. Iya. Oke, mantap. Berarti gini kesimpulannya, burung ini hariannya di polier ya. Iya. Polier panjang cuma dipakai setelah lomba. Betul. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga video ini menjadi inspirasi teman-teman, bisa buat pembelajaran teman-teman. Dari saya sama perawat burung bandit Mas Petro mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah melihat dari awal sampai akhir reviewnya ini. Kata-kata terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bermain burung ya. Salam kicau mania, salam lintas hobi.